Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tema yang kita diskusikan pagi ini, bagaimana hukumnya orang yang umroh berkali-kali dalam satu perjalanan. Biasanya jamaah haji itu sekali pergi haji itu umroh sampai berkali-kali. Dan saya teringat bukan rombongan saya, masih satu kloter dengan rombongan saya. Waktu itu saya memandu 3 rombongan. Teman saya ini ada di rombongan keempat. Setiap hari itu saya saksikan selalu mengenakan kain ihram. Saya tidak boleh menilai teman saya ini dengan kacamata saya sendiri. Saya coba tanyakan, kok saya saksikan sampean ihraman terus? Bisa saja teman saya ini memang tidak takhallul. Sejak pertama kali mengenakan ihram itu, ihramnya bukan untuk haji tamattu, tetapi untuk haji ifrad atau haji qiran. Orang yang menjalani haji ifrad dan haji qiran itu, begitu sampai di Mekah, dia tidak boleh melepas ihramnya sampai selesai nanti manasik hajinya. Baru nanti kalau hajinya qiran, ya sa'inya untuk haji dan umrah. Tapi kalau hajinya ifrad, setelah tuntas ibadah haji, ihram lagi untuk menjalani umrah. Seperti yang dilakukan Aisyah sampai di Mekah bersama Rasul kok haid, sehingga tidak bisa ikut umrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang haid tidak boleh tawaf di Ka'bah, disuruh membatalkan ihramnya. Tapi waktu haji, Aisyah ikut hajian bersama Rasul karena Rasul dawuh, if'ali kama yaf'alul hajj, kerjakan seperti kaum laki-laki itu. Jadi orang walaupun haid boleh ihram untuk haji. Walaupun satu yang belum boleh adalah tawaf di Ka'bah, tawaf ifadah tentunya. Alhamdulillah, pada saat hendak wukuf di Arafah, kok Aisyah ini dalam kondisi sudah suci. Oleh sebab itu Aisyah bisa mendampingi Rasul ketika melaksanakan haji wada. Habis selesai itu, Rasul mengajak pulang ke kota Madinah, dan Aisyah interupsi, maaf ya Rasul, umat pulang dengan 2 pahala, pahala haji dan umroh. Saya baru dapat 1 pahala. Pahala apa? Haji. Belum mendapatkan pahala umroh. Maka Rasul tanya,
mana kakakmu Abu Bakar? Kemudian kok Abu Bakar? Abdurrahman bin Abi Bakar ini antarkan adikmu Aisyah ini pergi ke Tan'im untuk umroh dari apa? Tan'im. Jadi yang dilakukan Aisyah hajian dulu, kemudian apa? Umroh. Ternyata enggak, teman saya itu enggak, tetap hajinya tamattu. Loh, kenapa enggak tahallul? Gini Ustaz, saya ini punya target umroh 50 kali. Oh gitu. Target umrohnya itu sampai 50 kali. Saya hanya mengingatkan, boleh Anda berkali-kali tolong fokus kesehatan ini untuk haji terlebih dahulu. Nanti kalau sudah sukses ibadah haji sampai umroh 50 kali juga enggak masalah. Dihitung-hitung enggak cukup Ustaz. Kalau tunggu haji dulu, durasinya paling tinggal 15 hari. Kalau 1 hari umrohnya 2 kali, hanya targetnya 30. Oh gitu. Ya sudah, kita akan hanya memberi masukan saja. Masya Allah, Bapak Ibu, belum dapat 10 umroh ngeblak dan tidak sadarkan diri. Sampai hari wukuf di Arafah tetap belum sadar. Akhirnya disafari wukufkan, dibawa pakai ambulan untuk wukuf di Arafah. Sampai di situ. Alhamdulillah setelah haji selesai baru sadar. Kemudian ngomong kepada saya, Ustaz, hajian saya tahun ini saya anggap gagal. Loh, enggak, wong Anda sudah wukuf di Arafah gitu. Menurut saya wukuf saya tidak sadar gitu. Maka saya menghukumi apa? Batal. Ya tidak apa-apa kalau saudara menghukumi batal. Mohon doanya Ustaz, saya bisa hajian lagi gitu. Ya, saya doakan gitu. Ada Pak Yai yang tanya saya, sampai tiap tahun bisa berangkat haji itu apa rahasianya gitu. Tidak ada yang rahasianya, tidak mungkin gitu. Akhirnya ya saya ngaku gitu. Rahasianya hanya satu. Saya ketika tawaf wada, tidak saya niati tawaf wada gitu. Sebab nanti niat tawaf wada selama-lamanya tidak balik lagi gitu. Saya niati tawaf pamitan dan berdoa mudah-mudahan bisa pergi haji lagi gitu. Iya gitu. Nanti kalau niatnya tawaf wada nggak balik mana ya. Wada itu perpisahan. Saya niati tawaf pamitan, berdoa mudah-mudahan bisa datang lagi. Tapi ya ada syarat tambahan, punya KPIU. Kalau enggak, ya enggak bisa. Karena hajinya itu haji soke, haji disonggowo akeh, itu ceritanya. Nah itu yang nggak bisa saya bisa. Jadi itu ceritanya. Alhamdulillah akhirnya entah berapa tahun berikutnya bisa pergi malah sekeluarga. Itulah Bapak Ibu rahasianya. Kalau kita sudah punya niat, punya azimah, Allah itu akan menolong. Karena Dia akan menolong agama Allah gitu. Pasti akan ditolong oleh Allah. Tidak tahu caranya Allah gimana.
Bisa saja saya ini melarat, ingin hajian. Lah kok akhirnya apa? Turun hujan yang namanya apa? Emas di rumahnya BE. Keduk-keduk, alhamdulillah dapat batangan emas 1 kintal, misalnya. Ya Allah, Masya Allah, Maha bisa kok. Yang penting ada niat, ada azimah, berarti dia menolong Allah, Allah akan menolong dia. Itu gambarannya. Terus saya tanya, nanti kira-kira umrohnya berapa kali? Sekali aja Ustaz gitu. Saya ini jadi penasaran, sampai umroh 50 kali itu ceritanya gimana? Ya mudah-mudahan mendengar YouTube saya ini, Pak. Mudah-mudahan. Gini Ustaz, waktu berangkat haji banyak yang nitip, minta diumrohkan. Setiap orang bayar berapa? Macam-macam, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Lah nek 2 juta ping 50 tak 1 juta kon. Badia kayak kon. Waktu itu hajian masih berapa, Pak? Masih 13 juta waktu itu, Pak. Oleh badi piro 100 piro dikurangi 13 wae, Pak. Ya wis engko tahun ngarep aku tak dodolan umroh itu. Itu ceritanya. Nah, menjawab pertanyaan boleh apa tidak? Harus bangun pola pikir terlebih dahulu. Sebab nanti jawaban saya bisa beda dengan jawaban orang lain. Pola pikirnya begini, Ibu Bapak. Umroh ini sepakat enggak merupakan bagian ritual? Sepakat ya? Sepakat, harus sepakat. Sekarang kira-kira kita sepakat enggak? Namanya ibadat itu harus ada payung hukum. Harus sepakat. Karena ibadat apapun kalau tidak ada payung hukumnya tertolak. Tidak akan diterima oleh man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Pasti sudah. Kenapa ditolak? Karena tidak sesuai dengan standarisasi. Kalau sudah sepakat, pertanyaan berikutnya, pernah ada enggak contoh dari Rasul? Pasti jawabannya tidak ada. Kalau sudah tidak ada contoh dari Rasul, boleh apa tidak? Loh kok enggak jawab? Kan begitu pola pikirnya, Pak. Ini biasanya pola pikir adik kita yang paling kecil. Iya, adik kita kan ada 3. Yang paling kecil itu biasanya selalu pola pikirnya begini. Tidak ada contoh, Pak. Karena tidak ada contoh dari Rasul, kira-kira boleh apa tidak jawabannya? Tidak boleh. Selesai sudah. Selesai sudah. Sama dengan pertanyaan Bapak Ibu ini, Ustaz, boleh tidak zakat fitrah pakai fulus? Pakai uang? Cara menjawabnya, yakin tidak zakat itu bagian dari ritual? Yakin. Kalau sudah yakin, andaikan tidak ada tuntunan, boleh tidak dikerjakan? Tidak boleh. Kalau terpaksa dikerjakan, diterima atau ditolak? Ditolak. Pertanyaannya, ada enggak contoh dari Rasul zakat fitrah pakai uang? Ada? Enggak ada. Kesimpulannya, duh, kok gak jawab? Enggak boleh.
Kalau boleh zakat fitrah dengan uang, Rasul yang harus pertama kali memberi contoh. Salafus saleh yang pertama kali memberi contoh. Apalagi uang itu sudah ada zaman Rasul. Namanya dinar, namanya dirham. Kalau boleh, Rasul dan salafus saleh yang harus pertama kali memberi contoh. Karena tidak ada contoh, boleh atau tidak? Bukan hanya nggak boleh, bid'ah gitu. Maka nanti hajian juga begitu. Umroh berkali-kali, ada enggak contoh dari Rasul? Tidak ada toh. Dari salafus saleh? Tidak ada toh. Kalau tidak ada berarti boleh apa tidak? Bukan tidak boleh, bid'ah. Gitu. Kalau bid'ah tempatnya di mana? Neraka. Kok dodolan umroh sampai. Begitu. Mudah-mudahan bisa difahami. Saya akhiri ya. Kan enak gitu. Itu namanya pola pikir. Itu namanya kacamata. Saya temukan hadis, mudah-mudahan nanti apal pakai Arab. Ya, bisa di shooting itu Pak ya, tagnya itu Pak. Nah, misalnya Bismillah. Nah, ketemu. Saya coba copy biar bisa dibesarkan. An Abi Hurairah, dinarasikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna bahwasanya Rasulullah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh, al umrah, pelaksanaan umrah, ilal umrah, kepada umrah yang lain, kafaratun, merupakan penebusan dosa. Lima bainahuma, antara dua umrah itu. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur itu laisa lahu jaza, tidak ada balasan baginya, illal jannah, kecuali surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Jadi antara umroh dengan umroh yang lain itu dijanjikan oleh Rasul sebagai penebusan apa? Dosa. Dari hadis ini kira-kira boleh tidak umroh berkali-kali? Boleh. Siapa yang larang? Maka bagaimana memahami hadis secara tematik? Kapan ya teman-teman itu mau memahami yang namanya sya'nul urud? Ada asbabul urud, ada sya'nul urud. Kapan ya kita mau bicara seperti itu? Seumur hidup Rasulullah hajian berapa kali? Satu kali. Jabir yang meriwayatkan panjang lebar itu, Masya Allah, sampai berapa? 32 halaman. Oleh Nasiruddin Albani jadi satu buku, Sifat Hajatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Jabir ini ajudannya Rasul yang selalu membawa tali kekangnya unta Rasulullah, yang menuntun. Walaupun nanti istafet sampai nanti di Arafah ganti, sampai di Muzdalifah ganti, tapi Jabir tetap mendampingi Rasulullah sehingga tahu betul detail-detail manasik hajinya Rasul. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama umat wukuf di Arafah, muncul namanya bisik-bisik tetangga.
Apa wujudnya? Waduh, Rasul sudah kembali ke kampung halaman. Bayangkan dulu kelahiran Mekah, kemudian bahasanya sampai diusir ke kota Madinah. Sekarang sudah balik kampung. Kira-kira mau balik lagi ke Madinah enggak? Biasanya sampai enggak balik gitu. Biasanya gitu, itu naluri cinta kepada tempat tinggal. Orang sudah tempatnya tiap tahun kebanjiran, kedengombo itu. Mau katakanlah direlokasi. Ada yang bilang tidak mau. Saya akan pertahankan tempat saya sampai titik darah yang penghabisan gitu. Andaikan nanti direlokasi kemudian kok Kedungombo ini layak dihuni lagi, balik mana enggak kira-kira? Balik gitu. Itu fitrah gitu itu. Berarti teman-teman Ansor kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dulu pada suatu saat perang Rasul dapat ghanimah rampasan yang banyak sekali. Lah kok harta rampasan itu seluruhnya diberikan kepada mu'alaf. Lah yang berjuang ini gak oleh opo-opo gitu. Mohon maaf kalau sampean ikut juang mestinya dapat bagian, akhirnya gak dapat bagian, marah atau tidak? Pasti marah lah. Kami yang berjuang mempertahankan nyawa ini nggak dapat apa-apa. Lah sang konglomerat yang mu'alaf itu dapat banyak. Pasti marah, itu fitrah itu. Jangan dikira unek-unek sahabat ini tidak didengar oleh Rasul. Akhirnya mereka dikumpulkan, dikasih tahu oleh Rasul. Pilih, kalian ingin kembali ke Madinah dengan harta rampasan atau kalian ingin membawa Rasul ke Madinah? Pilih mana? Pilih Rasul daripada dapat apa? Rampasan. Itu hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum sempurna iman kita sampai Rasul yang harus lebih dicintai daripada mencintai segala sesuatu. Alhamdulillah, dengan dikasih yang namanya begitu para mu'alaf, akhirnya memeluk ajaran Islam. Bukan hanya pemimpinnya yang masuk Islam, seluruh masyarakatnya berbondong-bondong memeluk ajaran Islam. Cerdas Rasul itu. Maka kalau saya masih mu'alaf, tolonglah kasih yang banyak gitu. Nanti masyarakat saya ajak memeluk ajaran Islam. Sampai bukan hanya dapat satu, dapat banyak. Untungnya saya bukan mu'alaf gitu. Itu ceritanya. Masya Allah. Begitu dengar bisik-bisik tetangga begitu, apa kata Rasul? Tanggap Rasul. Ndak. Wahai teman-temanku, habis hajian langsung aku akan kembali ke Madinah. Waduh, senengnya. Dan ada wasiat, tolong makamkan jenazah saya di tempat pembaringan saya. Itu wasiat dari Rasul. Panjenengan tidak boleh ikut-ikut wasiat seperti ini. Iya, kalau wafatnya di rumah, pas di Jayan wafat, mau minta kaplingan di situ sampean. Pas di tengah jalan tabrakan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau minta kaplingan di tengah jalan begitu. Ndak. Itu yang dulu diperjuangkan Abu Bakar ketika teman-teman ribut
di mana jenazah Rasul dimakamkan. Apakah dimakamkan bersama umat di Baqi? Abu Bakar yang mengingatkan kita. Bukankah dulu Rasul sudah wasiat supaya jenazahnya dimakamkan di tempat apa? Pembarian. Kebetulan beliau wafat di pangkuan Aisyah, di rumah Aisyah. Maka dimakamkan di tempat pembaringannya. Ini jangan dianggap sunnah yang harus diikuti gitu. Akhirnya bapak kita wafat sesuai dengan Rasul, makamkan di bilik paling depan. Kalau tamu masuk gak wani gitu. Itu ceritanya. Insyaallah gitu. Seneng kita. Nah, akhirnya tahu gimana haji wadaknya Rasul. Tanggal 8, tanggal 6 sampai di Mekah. 6 Dzulhijjah. Tanggal 8 mulai kegiatan manasik tarwiyah di Mina. Tanggal 9 wukuf di Arafah. Tanggal 10 lempar jumroh Aqabah. Kalau ada waktu tawaf ifadah. Kalau ada waktu nyembelih kurban. Amalan-amalan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Boleh nanti tawaf ifadahnya diakhirkan, monggo. Kemudian 12, 13 yakni mabit di Mina, lempar jumrah. Yang ini nafar awal boleh langsung ke Makkah. Yang ini nafar sani boleh sampai tanggal 13. Kebetulan Rasul nafar sani. Kalau nafar awal, teman-teman yang nafar sani tidak punya pemimpin gitu. Maka ketika Rasul nafar sani tanggal 13 langsung ke Mekah, langsung tawaf ifadah. Selesai, besoknya Rasul mengumumkan kita akan kembali ke kota Madinah. Maka tolong untuk yang terakhir kali pamitan, laksanakan tawaf yang namanya tawaf wada. Itu tawaf wada, penilaian kita, bukan Rasul yang bilang tawaf wada. Rasul hanya menasihati, jadikan terakhir perjumpaanmu ada di dalam Ka'bah. Tawaf di Ka'bah oleh kita dinamakan tawaf apa? Wada. Kita yang bilang. Penamaan haji wada pun bukan dari Rasul, kita yang memberi nama. Nah, ketika hendak ulang, Aisyah interupsi karena belum apa? Umroh. Ditunggu oleh Rasul, Aisyah umroh langsung pulang. Ini namanya sya'nul wurud. Kondisi real. Kenapa Rasul kok tidak ada berita umroh berkali-kali? Sama dengan zakat fitrah juga begitu. Memahami teks dengan mengetahui sya'nul wurud. Rasul menyampaikan di kota Madinah. Kota Madinah itu zaman Rasul dulu ajamah, hutan belantara. Banyak binatang buas, banyak kubangan air. Sampai orang buta ini minta rukhsah untuk tidak ikut apa? Jamaah, karena banyak binatang buas, banyak kubangan air, tidak punya guide yang bisa menuntun dari rumah pergi ke masjid. Bahkan kalau kita hidup bersama Rasul hari ini, misalnya sampean di Masjid Nabawi lewat Babu Salam itu ada pintu 7, pintu apa namanya, pintu pagar
Di situ ada jalan kembar, Noto Kubri. Kubri itu ada jalan layang. Baliknya jalan layang sampai sekarang dinamakan C. Kebetulan tempat tinggal saya waktu di Madinah di tempat itu. Wilayah ini dinamakan C karena itu berupa danau. Tempat jamaah memberi minum hewan. Bahkan tempat untuk mandi. Itu. Maka kalau hujan deras ini selalu banjir. Sampai saya terakhir pulang dinas di Saudi itu sering banjir. Saya tidak tahu kenapa Saudi kok sering hujan sekarang. Bahkan banyak banjir. Zaman saya dulu waktu belajar tahun 80 sampai 84, 4 tahun belajar sana itu 4 tahun hanya 3 kali hujan. Sekarang sering banjir. Ada apa? Jadi itu hutan belantara. Pertanyaannya, Sya'nul Wurud, kondisi real, kira-kira kalau kita hidup di tengah hutan, kita temukan enggak yang namanya makanan pokok seperti kurma? Susah, Pak. Susah mencari makanan. Perkebunan kurma itu ada di balik gunung, di wilayah Kuba. Makanya penduduk Kuba itu mendapatkan tazkiyah dari Allah. Karena mereka tempatnya subur, banyak air, tidak pernah tayamum. Diabadikan itu di dalam Al-Quran. Lah stok makanan yang di dalam Madinah itu dari mana? Stok dari Kuba gitu. Maka andekan di tengah hutan kita ini ada makanan murah atau mahal? Mahal, Pak. Itu namanya Sya'nul Wurud. Kondisi real. Pingin detailnya, coba yang namanya zakatnya unta itu berapa ekor? 5 ekor. Anggap 1 ekor itu misalnya 40 juta atau 45 juta. Sudahlah 40 juta. Ketemu berapa, Pak? 200.000. Nisabnya kambing 40 ekor. Andaikan 1 ekor berapa harganya, Pak? 3 juta, kecil sekarang, Pak. Katakanlah 4 juta. 4 kali 40 ketemu berapa, Pak? 160 juta. Tolong bantu dihitung. 200 juta ini kalau dirupakan makanan, nisabnya makanan 5 pikul. Anggap 1 pikul 1 kuintal. Berarti 200 juta itu kalau dibelikan makanan, dirupakan makanan menjadi 5 kintal, 1 kilonya harganya berapa? Ayo dihitung. 200 juta dibagi 500. Berapa, Pak? 200 juta diporo 500. 800.000. Kalau misalnya 1 sok itu 3 kilo, 800.000 kali 3 berapa?
8 tak likur. Berarti 240.000. Tuh, dikasih uang 240.000. Kira-kira kanggo tuku manganan gampang atau sulit? Sulit banget, sulit karena kita ada di tengah hutan. Padahal substansi zakat fitrah untuk makanan. Zakatul fitri tu'matan lil masakin. Besok hari raya, namanya saja hari raya fitri, boleh diartikan futur. Hari raya harus makan, tidak boleh puasa. Boleh dinamakan kesucian, tidak apa-apa. Intinya nggak boleh berpuasa di hari raya Idul Fitri. Kenapa kita kasih? Biar tidak ada yang minta-minta karena tidak bisa makan. Itu ceritanya. Itu maqasid syariah. Sekarang mohon maaf ya Pak ya. Misalnya bapak-bapak ini kumpulan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Karena mu'alaf semua. Gitu. Sudah mu'alaf, miskin semua. Gitu. Sudah miskin malah fakir lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa berhak menerima zakat fitrah, saya tanya, besok hari raya Idul Fitri, tak kasih uang 250.000 atau beras 3 kilo. Milih ndi? Loh kok enggak milih? Milih beras atau uang? Siapa sih milih beras? Loh kenapa milih uang? Kondisinya beda. Bedanya apa? Kalau kita hidup bersama Rasul, zakat fitrah berupa makanan itu wujudnya apa? Kurma, makleb kayak sosis. Dikasih rutop, makleb kayak sosis. Dikasih zabib, makleb kayak sosis. Dan sampai yang dikasih beras, ayo ngomong makleb gitu. Memang bebek apa? Butuh proses. Sebagian dijual untuk beli gasnya. Sebagian dijual harus untuk beli lauknya. Sebagian dijual untuk bikin kuahnya. Sebagian ribet. Enak dikasih duit Ustaz. Kenapa dikasih duit? Hari raya Ustaz, biasanya di warung remang-remang. Dengan uang kami berani makan di warung Padang. Biasanya Ustaz di warung pojokan. Gara-gara uang berani di warung tengah. Hari raya datang suruh makan, tinggal duduk manis, tunjuk aku bikin ini, aku pengen ini, makleb kari bayar, enak ngono dibayar. Tinggal milih, makan, tinggal bayar. Nah, kira-kira lebih efektif menggunakan uang atau makanan? Maka ulama itu mencoba. Di suatu saat zakat fitrah kalau dikasih uang masih tidak bisa makan, sulit cari makan. Lebih baik cari memberi makanan. Tapi di saat dengan uang orang gampang untuk makan, kira-kira kan lebih efektif zakat fitrah itu bukan dengan beras, tapi dengan apa? Uang. Itu namanya
sya'nul urus. Seperti itu menjawab, boleh ndak Ustaz umroh berkali-kali? Lah Rasul langsung pulang. Nah kita masih menunggu 20 hari bro. Masa ndak boleh? Ayo konco-konco ke Girona yuk. Kalau sendiri-sendiri nanti mahal karena ndak ada transportasi khusus. Harus naik taksi PP biasanya 200. Yuk patungan wong 10 yuk. Nek 200 dibagi 10 hanya 20. Bismillah. Ke Girona, ambil mikot di Girona untuk umrah. Ayo balik nang Biir Ali lo. Ya gak iso, gak duwe paspor. Kecuali kalau paspornya dipegang. Kapan ya jamaah haji Indonesia pegang paspor sendiri-sendiri? Teman-teman Probolinggo, Lumajang pingin, gak iso bro. Kok gak iso? Lo diceketem ambek panitia. Alasan yang kone hilang ya apa? Alasan. Karena diceketem, saiki kudu nurut tak telekene ya. Alhamdulillah harus begitu. Terlalu jauh, banyak minum pil sabar gitu. Lain dengan Malaysia, ditempatkan agak jauh nggak mau. Maka kalau saya Biro Travel di Madinah punya hotel banyak, ini baik dekat dengan Masjid Nabawi, ini jauh. Yang dekat-dekat itu untuk Malaysia. Untuk Indonesia yang jauh-jauh, karena sudah dibekali pil sabar gitu. Apalagi dibekali hadis Rasul, makin jauh tempatnya makin banyak pahalanya. Itu ceritanya. Ini bukan nyindir pemerintah loh Pak, enggak Pak ini. Ini cerita gitu, cerita. Itu gambarannya. Jadi menjawabnya itu sesuai dengan pola pikir. Kalau pola pikir yang digunakan seperti yang dilakukan oleh adik paling kecil ini, insya Allah jawabannya sama, tidak boleh. Bahkan bid'ah. Tapi kalau menggunakan pola pikir kakaknya, tergantung. Kakaknya lagi boleh. Sampai milih yang mana? Mendingan boleh ya Pak ya. Mumpung ono kono Pak. Apalagi umroh berkali-kali, mudah-mudahan bisa menghapus dosa. So perlu iso dodolan umroh. Ping 50, ping 3 juta Pak. Balik. Oleh kira-kira Pak, oleh ono bohong gitu. Itu ceritanya. Jadi saya menjawab itu berdasarkan pola pikir. Sehingga nanti ibu-ibu, bapak-bapak mendengar mubalik yang lain tidak boleh. Oh, pola pikirnya adik yang paling kecil. Kok jawabannya boleh banget? Oh, itu jawabannya mesti dari kakaknya itu. Itu namanya pola pikir. Karena ini wilayah kiro-kiro, gak boleh klaim pendapat saya yang paling benar. Harus saling doakan. Kalau percaya bid'ah, jangan dijalani. Kalau percaya boleh, kenapa tidak dimanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya? Catatan saya, monggo asal nanti setelah ibadah haji. Kenapa begitu? Sebab ketika sudah haji, walaupun menunggu 20, orang tidak akan umroh lagi. Sibuk kumpulkan oleh-oleh gitu. Itu ceritanya. Sehingga nanti kita dapat kenikmatan tanpa mengorbankan yang paling pokok,
sukses dalam menunaikan ibadah haji. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Saya tidak akan mendoktrin. Sungguh kalau tidak ada penyakit fanatisme kepada gurunya sendiri, a priori kepada orang lain, gampang untuk mencari sebuah kebenaran. Tapi kalau sudah ada fanatisme, nggak akan bisa menerima pendapat orang lain. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.